Generations are really about cultural change. By studying generations, we can get an idea of how growing up now as a child or a teen is different from it was for, say, the Gen Xers growing up in the 80s or the Boomers growing up in the 1960s. Generasi Z atau Gen Z mencakup orang-orang yang lahir dari pertengahan 90-an hingga awal 2010-an. Sebagai generasi era digitalisasi, mereka tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media sosial, dan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Semua ini secara signifikan mempengaruhi preferensi, perilaku, serta ekspektasi mereka. Dalam topik kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana Gen Z membentuk dunia modern, mulai dari cara mereka berinteraksi secara online, pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental, perencanaan keuangan, hingga pandangan mereka terhadap isu-isu sosial. Yuk, kita bertukar nalar lebih dalam bagaimana Gen Z menciptakan perubahan dan apa yang membuat mereka begitu unik dalam sejarah generasi manusia. Gen Z tumbuh di era di mana internet dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka selalu terhubung dengan dunia digital dan bisa mendapatkan informasi dengan cepat melalui media sosial, mesin pencari, atau aplikasi. Hal ini membuat mereka cerdas dan kritis dalam mencari solusi untuk berbagai masalah. Bagi Gen Z, teknologi bukan lagi alat tambahan, tapi sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka menggunakan teknologi untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi, mulai dari belajar online, memesan makanan, hingga aktif di media sosial. Namun, kenyamanan ini juga punya tantangan, seperti ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan banyaknya distraksi digital yang bisa saja mengganggu fokus. Gen Z tidak hanya pengguna teknologi, tapi juga kreator. Banyak yang menjadi content creator atau influencer. Mereka memanfaatkan platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya untuk menghasilkan pendapatan tanpa harus bekerja kantoran. Ryan Jenkins dalam bukunya Gen Z Unfiltered menjelaskan bagaimana generasi ini menggunakan teknologi untuk membangun identitas mereka dan menciptakan peluang kerja baru di dunia digital. Tantangannya adalah bagaimana Gen Z bisa tetap mengelola penggunaan teknologi agar tidak berlebihan dan tetap produktif. Generasi ini punya potensi besar, tapi penting juga untuk belajar menyeimbangkan kehidupan digital dengan dunia nyata. Belakangan ini, fenomena doom spending lagi ramai di internet. Doom spending adalah kebiasaan belanja berlebihan tanpa rencana. Biasanya dipicu oleh kecemasan atau takut ketinggalan tren. Media sosial seperti Instagram dan TikTok memperburuk kebiasaan ini karena terus-menerus menampilkan tren gaya hidup, fashion, hingga barang-barang terbaru yang harus dimiliki. Menurut survei dari Financial Planning Association, 45% anak muda usia 18 sampai 25 tahun mengaku sering belanja impulsif sebagai cara untuk mengalihkan stres dan kecemasan hidup. Ini menjadi semakin mudah dengan adanya platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya yang menawarkan diskon, flash sale, dan promo menarik. Semua itu mendorong mereka belanja berlebihan, meski barang yang dibeli sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out adalah salah satu penyebab utama doom spending. Di media sosial, kita sering melihat postingan influencer atau teman yang memamerkan barang baru, seperti gadget, pakaian, atau liburan mewah. Menurut studi dari McKinsey, 75 pembeli online mengaku membeli produk karena terpengaruh oleh media sosial. Algoritma Instagram dan TikTok terus-menerus menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita, termasuk iklan produk yang bikin kita makin tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tingkat literasi keuangan Gen Z hanya 44,04%, lebih rendah dibandingkan generasi milenial. Itu artinya sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya paham cara mengelola uang dengan baik. Meskipun tantangan finansial ada, Gen Z punya peluang besar untuk sukses di masa depan, terutama di dunia investasi. Dengan teknologi, kalian bisa lebih mudah untuk membuka akun investasi secara online, mengakses informasi pasar secara real time, dan melakukan transaksi saham, reksadana, atau kripto melalui aplikasi. Dengan riset dan pengetahuan yang cukup, kita bisa membuat keputusan investasi yang cerdas dan mendapatkan
dampak dan keuntungan jangka panjang. Gen Z juga berpotensi berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi di pasar modal. Dengan semua peluang dan tantangan ini, penting bagi Gen Z untuk bisa sadar dan bijak dalam mengelola keuangan. Doom spending mungkin terasa menyenangkan sesaat, tapi kalau dibiarkan, dampaknya bisa berat. Generasi Z juga dikenal sebagai digital natives telah menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap pendidikan. Akses terhadap informasi yang luas melalui internet telah mengubah cara belajar mereka. Gen Z cenderung lebih visual dan lebih suka belajar melalui media digital. Mereka lebih cenderung mencari pengalaman belajar yang otentik dan bermakna dibandingkan dengan metode belajar tradisional yang pasif dan berorientasi pada teks. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Brown et al. Dalam jurnal The Impact of Digital Technology on Learning, Summary for Education Endowment Foundation, generasi ini lebih responsif terhadap pembelajaran melalui video, simulasi, dan konten multimedia. Hal ini juga tertuang dalam artikel yang ditulis oleh Smith, Understanding Generation Z in the Classroom. Gen Z cenderung lebih visual dan lebih responsif terhadap pembelajaran yang melibatkan teknologi interaktif. Pendidikan online telah menjadi bagian yang semakin penting dalam kehidupan generasi Z, terutama di tengah pergeseran ke pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Bagi mereka, pendidikan online menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan yang tidak dapat ditawarkan oleh metode pembelajaran tradisional. The Fourth Industrial Revolution, karya Klaus Schwab dari World Economic Forum, berbicara tentang bagaimana pendidikan harus berubah untuk menghadapi revolusi industri 4.0, dan Gen Z telah menjadi bagian penting dari perubahan ini dengan memimpin transisi dari pendidikan formal ke informal. Berbicara tentang isu sosial, generasi ini memiliki sudut pandang yang progresif terhadap peran gender. Salah satu perubahan yang sangat terasa adalah penolakan kuat terhadap peran gender tradisional yang selama ini dianggap sebagai norma di masyarakat. Di masa lalu, masyarakat cenderung memiliki pandangan yang sangat kaku tentang peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan menjadi pemimpin, pencari nafkah, dan bersikap kuat. Sedangkan perempuan seringkali ditempatkan dalam peran sebagai pengasuh, pengurus rumah tangga, dan dianggap lebih lemah lembut. Namun, bagi banyak anggota generasi Z, pandangan seperti itu sudah usang dan tidak relevan dengan dunia modern. Mereka percaya bahwa setiap orang, terlepas dari jenis kelamin atau identitas gender, harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam survei Pew Research Center musim gugur 2018 yang melibatkan lebih dari 10.000 orang yang mengeksplorasi pandangan berbeda tentang isu politik dan sosial lintas generasi, mayoritas orang Amerika mengatakan bahwa mereka menyadari adanya orang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai pria atau wanita, dan setidaknya 6 dari 10 orang familiar dengan istilah seperti non-binary atau gender fluid. Selain itu, generasi ini juga semakin terbuka terhadap konsep identitas non-binary, yaitu orang yang tidak secara tegas mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka menolak gagasan bahwa gender harus dibatasi hanya dalam 2 kategori, laki-laki dan perempuan, dan mulai memahami bahwa identitas gender bisa lebih beragam. Konsep ini menantang pemikiran lama yang membatasi identitas gender berdasarkan jenis kelamin biologis. Gen Z sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak gender dan menolak stereotip yang selama ini membelenggu masyarakat. Mereka menuntut perubahan dalam berbagai sektor, termasuk dalam kebijakan publik, tempat kerja, dan media. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti diskriminasi dan penolakan dari kelompok yang lebih konservatif, semangat untuk mendorong kesetaraan dan penerimaan identitas non-biner terus berkembang. Mereka menginginkan dunia yang lebih adil dan setara di mana gender tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai potensi penuh seseorang. Salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya masalah kesehatan mental di kalangan Gen Z adalah tekanan hidup yang semakin kompleks. Dari sisi sosial, mereka terus-menerus terhubung dengan dunia melalui media sosial, yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman, kecemasan, dan depresi. Di media sosial, Gen Z seringkali membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Hal ini bisa menyebabkan insecurity dan rendahnya rasa percaya diri, karena mereka merasa tidak mampu mencapai standar yang mereka lihat di dunia maya.
Tekanan untuk sukses sejak usia muda juga menjadi salah satu penyebab utama stres bagi generasi ini. Banyak dari mereka yang merasa terbebani oleh harapan untuk berprestasi, baik di sekolah, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Ditambah dengan ketidakpastian ekonomi, persaingan yang ketat di pasar kerja, serta meningkatnya biaya pendidikan. Mereka seringkali merasa khawatir tentang masa depan mereka. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap masalah seperti kecemasan, depresi, dan burnout. Menurut World Health Organization atau WHO, lebih dari 25% Gen Z melaporkan mengalami gangguan kesehatan mental dengan tekanan akademis, sosial, dan digital menjadi faktor penyebabnya. Namun, ada hal positif yang bisa kita lihat dari generasi ini dalam menghadapi tantangan ini. Mereka lebih terbuka dalam berbicara tentang kesehatan mental. Stigma yang selama ini melekat pada isu kesehatan mental mulai berkurang di kalangan generasi ini. Jika di masa lalu, orang enggan berbicara tentang depresi atau kecemasan karena takut dianggap lemah atau tidak mampu, sekarang semakin banyak anak muda yang menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mereka tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka, baik kepada teman, keluarga, maupun profesional seperti psikolog atau konselor. Ini adalah perubahan positif yang tidak hanya menguntungkan Gen Z, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Saat generasi Z mulai memasuki dunia kerja, mereka membawa serangkaian ekspektasi yang dibentuk oleh pengalaman unik mereka. Berbeda dari generasi sebelumnya, generasi ini tumbuh di era digital yang terhubung dan penuh dengan informasi. Ini mempengaruhi pandangan mereka tentang bagaimana seharusnya pekerjaan dan karier berjalan. Salah satu hal yang sangat diprioritaskan oleh generasi Z adalah fleksibilitas dalam bekerja. Mereka menginginkan kebebasan untuk mengatur waktu dan tempat bekerja. Pandemi global juga mempercepat perubahan ini, memperkenalkan konsep kerja jarak jauh yang lebih fleksibel. Bagi generasi Z, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi sangat penting. Selain itu, Gen Z juga sangat terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Mereka menyukai tantangan dan senang belajar hal-hal baru, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Meskipun mereka menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dan ketidakpastian ekonomi, generasi ini menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan peluang baru di tempat kerja yang terus berkembang. Sekian dulu ya pembahasan kali ini. Jika topik ini menambah wawasan kalian, yuk bertukar nalar di kolom komentar.